Ya, kita sudah baca apa yang ada di dalam kitab suci, di dalam Kisah Rasul di pasal 4 ayat 1 sampai 12 dan ayat 33. Hari Minggu ini hampir semua orang-orang yang percaya Yesus itu sedang memperingati hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan mereka memperingatinya setahun sekali kelihatannya. Padahal kita ini hampir setiap minggu seharusnya memperingati melalui perjamuan Tuhan itu. Kita memperingati Dia dari kematian sampai kedatangan Dia kembali. Jadi dari kematian sampai kedatangan kembali itu pasti ada unsur kebangkitan dan kenaikan Dia ke surga, dan Dia akan kembali lagi. Itu yang kita peringati melalui perjamuan Tuhan. Jadi setiap minggu kita memperingati itu. Memang soal kebangkitan itu dari awal pemberitaan Injil oleh para rasul itu ada sangkut pautnya mengenai kebangkitan. Kalau saudara lihat di kisah para rasul itu, semuanya mengandung unsur pemberitaan itu adalah unsur kebangkitan. Contohnya Paulus di kisah 17 itu tentang kebangkitan Yesus. Di kisah 23 di hadapan mahkamah agama itu tentang kebangkitan Yesus juga. Di kisah 24 di hadapan raja itu tentang kebangkitan Yesus juga. Dia percaya adanya kebangkitan dari orang mati. Gitu. Di dunia modern kita itu banyak yang tidak percaya pada yang absolut. Tidak ada kebenaran yang pasti mungkin menurut mereka, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu seringkali. Bagaimana seharusnya jemaat bereaksi terhadap sikap seperti itu? Haruskah kita mencairkan ajaran itu? Haruskah kita bernegosiasi dengan orang-orang yang tidak percaya itu? Hanya mengajarkan apa yang mereka mau terima? Haruskah kita menghindari pernyataan umum tentang ajaran-ajaran yang kita tahu tidak dipercaya oleh orang lain? Paulus itu menghadapi pertanyaan serupa ketika dia menulis pertama Korintus. Beberapa orang di Korintus itu meragukan kebangkitan orang mati. Rasul Paulus tidak menghindari pertanyaan itu karena dia mungkin menjauhkan seseorang. Dia juga tidak mengkompromikan ajaran kebangkitan itu. Sebaliknya, Paulus menyatakan dan membelanya, menyangkal argumen mereka yang menyangkal bahwa orang Kristen suatu hari nanti akan dibangkitkan dari kematian. Dia menghadapi ajaran palsu, berdebat dengan tenang dan rasional untuk keadaannya itu. Ketika masalah iman itu terlibat, Paulus berdiri teguh untuk kebenaran. Dan kita juga harus demikian. Saat kita mempertimbangkan apa yang Rasul Paulus ajarkan tentang kebangkitan di dalam pertama Korintus 15. Mari kita ingat bahwa kita harus membela kebenaran dengan teguh seperti Paulus itu. Beberapa guru di Korintus tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Paulus itu mengatakan di ayat 12 pasal 15 pertama Korintus, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Siapakah guru-guru palsu ini? Mereka bukanlah orang-orang penyembah berhala. Mereka adalah orang-orang Kristen. Kalau tidak, argumen Paulus tidak akan masuk akal. Saudara-saudara ini tidak menyangkal kebangkitan Kristus dari kematian, tetapi mereka menolak gagasan tentang kebangkitan manusia di masa depan itu. Mereka mungkin percaya pada suatu bentuk kehidupan setelah kematian, yaitu bentuk roh, tapi tidak pada kebangkitan tubuh. Paulus melawan ketidakpercayaan mereka dengan membahas kebutuhan dan sifat kebangkitan itu. Sebagai permulaan, Rasul Paulus menegaskan bahwa kebangkitan adalah bagian dasar dari pesan Injil yang sudah dia beritakan di Korintus itu. Kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu
dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku yang adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah juga kamu menjadi percaya. Kebangkitan itu adalah elemen dasar, kunci dari Injil yang sudah dihotbahkan Paulus kepada orang Korintus, yang sudah mereka terima, dan di mana mereka itu berdiri dan mengingatkan mereka akan 4 fakta utama dari Injil itu, bahwa Kristus yang pertama itu mati, yang kedua itu dikuburkan, yang ketiga itu dibangkitkan, dan kemudian yang keempat menampakkan diri kepada banyak orang, termasuk Paulus. Tidak ada yang lebih penting bagi iman Kristen selain fakta-fakta ini. Ketika pesan Injil diberitakan di dalam Kisah Para Rasul, mau tidak mau, pemberita Injil itu menekankan bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari kematian. Selanjutnya, Rasul Paulus itu menunjukkan dampak kebangkitan pada kepercayaan Kristen penting lainnya. Dia itu menulis di ayat 12-19. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau guru-guru palsu di Korintus itu benar, kata Paulus, kalau memang tidak akan ada kebangkitan orang mati di masa depan itu, maka Kristus juga tidak dibangkitkan, dan iman kita itu sia-sia. Rupanya guru-guru palsu percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan, tetapi orang Kristen tidak akan dibangkitkan. Rasul Paulus mendesak mereka untuk mempertimbangkan konsekuensi dari keadaan mereka itu. Kalau orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Selanjutnya,
kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman kita sia-sia. Karena kebangkitan adalah pusat iman Kristen. Dia menggunakan alasan berikut ini. Yang pertama, kalau orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Yang kedua, kalau Kristus tidak dibangkitkan, pemberitaan para rasul akan sia-sia. Yang ketiga, karena kebangkitan adalah dasar iman Kristen. Iman sia-sia tanpa kebangkitan. Yang keempat, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka orang Kristen masih berdosa. Yang kelima, kalau orang Kristen masih dalam dosa mereka, maka mereka yang mati dalam Kristus tidak memiliki harapan. Kebenaran agama Kristen didasarkan pada fakta kebangkitan Kristus. Kalau tidak ada kebangkitan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dalam hal ini, orang Kristen adalah orang-orang yang paling malang, paling dikasihani. Namun Rasul Paulus melanjutkan dengan menegaskan realita kebangkitan itu. Ayat 20-28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Rasul Paulus menyatakan, Kristus yang telah bangkit sebagai buah pertama dari mereka yang tidur atau yang meninggal. Dengan kata lain, sama seperti Kristus mati dan dibangkitkan dari kematian, demikian juga mereka yang tidur atau meninggal atau mati akan dibangkitkan. Untuk mendukung keadaannya, Rasul Paulus menggunakan persamaan, menggambarkan Kristus sebagai Adam kedua. Karena dosa Adam yang pertama, semua mati. Kita semua mengalami kematian jasmani. Karena kebangkitan Kristus, semua akan dihidupkan ketika Kristus datang kembali. Karena Kristus adalah buah pertama dibangkitkan dari kematian. Tidak ada keraguan bahwa kita akan dibangkitkan. Sama seperti kita mati karena Adam, kita akan dibangkitkan untuk hidup kembali karena Kristus itu. Kemudian Paulus itu mengatakan pada akhir, yaitu pada kedatangan yang kedua itu, Kristus akan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapa. Tidak ada otoritas yang mampu melawan dia, karena dia akan menang atas semua musuhnya, termasuk kematian. Pada saat itu Kristus juga akan menundukkan dirinya kepada Bapa. Argumen Paulus berikut itu didasarkan pada apa yang dilakukan beberapa orang. Di ayat 29-34. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang
melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu, katanya. Kalau tidak ada kebangkitan, maka baptisan untuk orang mati tidak ada artinya. Beberapa orang nampaknya dibaptis untuk orang mati. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terlibat dalam praktek ini. Lebih lanjut, ayat tersebut tidak mengharuskan kita untuk percaya bahwa Rasul Paulus menyetujui praktek itu. Maksudnya hanyalah bahwa melakukan tindakan seperti itu mencerminkan kepercayaan akan kehidupan sesudah kematian. Kalau orang-orang yang sama ini menyangkal kebangkitan, maka perbuatan mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau tidak ada kebangkitan, kehidupan Kristen nggak ada artinya. Rasul Paulus bicara tentang pengalamannya sendiri. Dia terus-menerus dianiaya. Kalau tidak ada kebangkitan, Paulus menyiratkan, tidak akan ada alasan baginya untuk setia dan menanggung penganiayaan. Mungkin beberapa orang Kristen di Korintus itu juga pernah mengalami penganiayaan. Kesediaan mereka untuk menderita bagi Kristus adalah bukti dari kepercayaan mereka akan kebangkitan. Menyangkal kebangkitan. Oleh karena itu, tidak konsisten dengan tindakan mereka. Bahkan, kata Rasul Paulus, kita tidak punya alasan untuk menjalani kehidupan Kristen kalau tidak ada kebangkitan. Kalau orang mati tidak dibangkitkan, katanya, mari kita makan dan minum, karena besok kita mati. Kalau kita menyangkal kebangkitan, kita mungkin hidup seperti orang yang menyembah berhala aja. Seperti orang-orang yang gak percaya. Karena ada kebangkitan, orang Kristen harus setia kepada Kristus. Tentu saja Rasul Paulus tidak dapat mengakhiri pembahasan yang di situ. Dia berkewajiban untuk menambahkan bahwa kita sebagai orang Kristen yang menerima kebangkitan harus hidup secara berbeda. Kita harus menghindari pergaulan yang buruk dan menjadi sadar. Rupanya beberapa jemaat di Korintus itu menjalani kehidupan yang tidak benar dan perlu mempertimbangkan konsekuensi atau akibat kekal dari gaya hidup mereka. Di dalam meringkas pandangannya tentang perlunya kebangkitan orang mati, Rasul Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah pusat pemberitaan Injil. Bukti kebangkitan Yesus muncul lebih jauh membuktikan bahwa kita juga akan dibangkitkan. Kalau pada kenyataannya kita tidak dapat dibangkitkan, iman kita akan sia-sia. Kita tidak akan memiliki harapan dan moralitas serta semangat Kristen itu akan sia-sia. Sejak Kristus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan. Oleh karena itu, kita memiliki alasan untuk menjalani kehidupan yang benar. Mereka yang menolak kebangkitan sekarang ini mengajukan pertanyaan yang diajukan Paulus di dalam ayat 35 itu. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Mungkin pertanyaan ini serupa dengan apa yang ditanyakan orang Saduki kepada Yesus di dalam Matius 22 ayat 23-33 itu. Mereka bertanya-tanya, kalau seorang perempuan kawin dengan 7 laki-laki, siapa yang akan menjadi istrinya di hari kebangkitan? Itu kan? Sejauh menyangkut penanya Yesus, masalahnya itu nggak bisa dijawab. Oleh karena itu, mereka memandang kebangkitan sebagai hal yang mustahil. Untuk menghargai jawaban Paulus, kita harus memikirkan kesulitan yang dirasakan dalam pertanyaan. Tubuh seperti apa yang akan dimiliki orang mati ketika mereka dibangkitkan? Masalahnya bukan apakah orang mati bisa terus ada sebagai roh sesudah mereka mati, melainkan kurangnya pemahaman tentang bagaimana tubuh jasmaniah itu dapat dibangkitkan. Kalau tubuh berubah jadi tanah di kuburan itu, bagaimana tubuh bisa dibangkitkan? Kalau seseorang benar-benar terbakar karena ada kebakaran, hangus dia, bagaimana bisa tubuh seperti itu dibangkitkan dari kematian? Itu adalah jenis teka-teki yang mengganggu orang-orang
yang menolak kebangkitan tubuh. Mereka pikir bahwa pertanyaan mereka tidak punya jawaban. Oleh karena itu, mereka tidak percaya pada kebangkitan. Pada dasarnya, jawaban Rasul Paulus adalah, tubuh kebangkitan akan berbeda. Di ayat 35-49 itu bilang. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh, apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan. Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah orang datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa yang dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Jadi Rasul Paulus menggunakan beberapa gambaran untuk menunjukkan bahwa berbagai jenis zat memiliki jenis tubuh yang berbeda. Pertama, dia menyebutkan benih. Sebuah benih harus mati sebelum tanaman dapat tumbuh darinya. Dengan cara yang sama, Rasul Paulus mengimplikasikan seseorang harus mati terlebih dahulu dan kemudian dia akan hidup kembali. Tumbuhan yang tumbuh dari benih tidak terlihat seperti benih yang ditanam. Dan kita tidak boleh mengharapkan tubuh yang dibangkitkan itu seperti tubuh yang dikubur. Selanjutnya Paulus mencatat bahwa tubuh makhluk hidup itu berbeda. Rupanya dia kembali menggambarkan bahwa tubuh yang mati berbeda dengan tubuh yang dibangkitkan. Akhirnya, Rasul Paulus menggunakan benda-benda langit dan duniawi sebagai contoh benda-benda seperti itu, yaitu bumi, matahari, bulan, bintang. Semuanya berbeda satu sama lain. Paulus menyeratkan demikian juga, bahwa tubuh manusia duniawi, tubuh yang mati, dan tubuh surgawi, tubuh yang akan dibangkitkan, itu berbeda. Dia menggunakan serangkaian gambaran untuk membandingkan keduanya di dalam ayat 42-49 ini. Yang pertama itu, tubuh pertama mudah rusak. Yang kedua, tidak dapat binasa. Yang kedua, yang pertama itu dikuburkan dalam ketidakhormatan. Yang kedua itu dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ketiga, yang pertama itu ditaburkan dalam kelemahan. Dan yang kedua dibangkitkan dalam kekuasaan. Yang keempat, yang pertama adalah tubuh alami. Yang kedua adalah tubuh rohani. Yang kelima, yang pertama seperti Adam, bersahaja. Yang kedua seperti manusia kedua, yaitu Kristus, yang berasal dari surga. Rasul Paulus itu mengakhiri pembahasannya tentang sifat tubuh kebangkitan dengan menekankan pentingnya perbedaan-perbedaan ini. Mengapa begitu penting untuk memahami bahwa tubuh surgawi akan berbeda dari tubuh jasmani? Di ayat 50-57. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa
tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kita harus diubahkan karena daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus mencatat bahwa perubahan yang diperlukan dari tubuh yang fana ke tubuh yang tidak fana akan terjadi dalam salah satu dari dua cara ini. Mereka yang sudah meninggal sudah menyerahkan tubuh mereka yang fana dan akan menerima tubuh yang baru dan tidak fana. Beberapa orang akan hidup ketika Kristus datang kembali, dan tubuh mereka juga akan diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Oleh karena itu, semua akan telah berubah, tubuh yang abadi dan tidak dapat binasa. Ketika ini terjadi, kematian tidak akan ada lagi, dosa tidak akan ada lagi, hukum tidak akan ada lagi. Maka kita akan memperoleh kemenangan. Sebuah kemenangan. Kematian akan berlalu. Dan kita tidak akan lagi mengalami masalah jasmaniah yang berhubungan dengan memiliki 7 jasmani ini. Betapa besar harapan yang kita miliki itu. Jadi apa yang Rasul Paulus ajarkan atau maksudkan? Dia menyajikan setidaknya 6 kebenaran ini. Yang pertama, meskipun berbeda, tubuh kita setelah kebangkitan akan menjadi tubuh. Kita tidak akan menjadi roh tanpa tubuh. Kesinambungan antara tubuh lama dan tubuh baru akan ada. Tubuh baru kita akan menjadi milik kita dengan jelas dan unik. Yang ketiga itu tubuh baru akan lebih baik. Tidak dapat binasa daripada dapat binasa. Itu abadi daripada fana. Kuat daripada lemah. Yang keempat, perubahan dalam tubuh itu sangat penting. Kita tidak dapat hidup di surga dalam tubuh duniawi ini. Semua akan mengalami perubahan ini, baik yang hidup maupun yang mati. Yang keenam, bagi mereka yang hidup ketika Kristus kembali, perubahan dari tubuh jasmania ini ke tubuh rohani akan terjadi pada saat itu. Kebenaran kebangkitan menawarkan penghiburan tentang kehidupan sesudah kematian bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang kita kasihi. Kita akan terus hidup dan mereka akan terus hidup dalam tubuh rohani yang baru dan lebih baik. Ini juga merupakan tantangan bagi orang-orang yang tidak percaya. Kristus sudah dibangkitkan dan tidak seorang pun dapat menyangkal fakta itu lebih jauh. Sejak Yesus dibangkitkan, setiap fakta lain yang ditegaskan oleh Kristus itu terbukti benar. Oleh karena itu kita bisa memiliki keyakinan. Kita tahu siapa yang kita percayai. Dan kita yakin akan kebangkitannya dan kebangkitan kita. Kita percaya. Rasul Paulus itu menyimpulkan dalam ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ajaran kebangkitan bukan hanya suatu yang harus kita percayai. Sebaliknya itu memanggil kita untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sejak Kristus dibangkitkan. Dan karena kita akan dibangkitkan dan diberikan tubuh baru yang bakal. Agar kita bisa hidup bersama Kristus secara kekal. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus teguh dan tidak tergoyahkan. Kita tidak boleh goyah dari kebenaran. Tapi selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena jerih payah kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia dalam hidup ini dan khususnya tidak sia-sia dalam hal kebangkitan.
Dan itulah yang menjadi upah bagi orang-orang percaya yang setia ketika kita mau mengikut dengan benar ajaran-ajaran yang benar, bahwa kita juga nanti akan menerima kebangkitan pada kedatangannya yang kedua kali itu. Kita mengingat betapa besar kasih Tuhan itu yang sudah menebus kita melalui kematiannya di kayu salib, dan yang kita rayakan hari ini yaitu kebangkitannya juga. Biarlah kita ingat itu melalui perjamuan Tuhan yang senantiasa kita lakukan untuk mengingat korbannya di kayu salib itu. Kita mengingat tentang dia di dalam perjamuan ini, dari kematian sampai kedatangannya yang kembali.